Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, alhamdulillah sudah tidak ada lagi kendala, dan minggu ini sudah akan ada beberapa laga yang menarik gitu ya di BRI Super League teman-teman. Di antaranya laga pembuka antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di tanggal 12 September hari Jumat mendatang. Ingat ya, jam 15.30 WIB itu sudah kick off. Jadi yang mau nyetadion diusahakan setelah sholat Jumat, mungkin ya kalau ya di sekitaran Masjid Al Jabar mah bisa melipir dulu lah. Banyak UMKM di situ, atau di dekat apa namanya tuh stadion juga sudah banyak ya tenda-tenda yang bisa teman-teman pakai untuk bersantai sambil ngopi-ngopi gitu ya. Jadi diusahakan agak siang saja, karena masih tetap kalau pengamanan ada ring 4 sampai dengan ring 1 teman-teman, biar tidak keteteran. Karena sekarang juga sepertinya sudah musim hujan, jadi rada jaga-jaga biar tidak terjebak macet ataupun banjir gitu ya di sekitaran GBLA teman-teman. Itu yang mana untuk partai pembuka ini juga memang ada selentingan kan menghadapi Persebaya gitu ya. Dan tentu ada info yang memang beberapa bonek itu katanya sudah akan berangkat ke Bandung, walaupun memang laga away ini masih dilarang untuk supporter tim tamu gitu ya. Namun sudah ada info mengenai itu, dan kita juga mohon teman-teman tidak melakukan hal-hal yang bisa ini mas secara sosial aja ya, yang bisa menyakiti sesama manusia lah gitu ya. Jadi kalau ketemu ya baik-baik saja. Kalau memang ada di dalam stadion ya tidak terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, karena sudah ada ya sanksi yang menanti teman-teman. Di antaranya juga Persib Bandung kan hanya alhamdulillahnya ini mah hanya baru menerima sanksi 25 juta saja pada saat kehadiran penonton di Jepara ketika ya Persib away ke Jepara gitu ya. Nah ini juga yang mana beberapa denda yang di luar nalar gitu ya, yang tidak bisa diprediksi oleh BMKG adalah ada saat ini kan tim-tim yang sudah terkena denda hampir semuanya, hanya kurang lebih ada 4 tim yang belum terkena denda. Ada Bali, ada Dewa gitu ya, dan beberapa klub yang lainnya. Nah ini ada satu yang menarik, yang mana pemuncak klasmen dalam denda yang terbesar atau yang terbanyak adalah Persik Kediri teman-teman, yang mana Persik Kediri ini ada salah satu yang setidaknya agak sedikit lucu gitu ya, didenda gara-gara ada tamu VIP, tamu misterius katanya yang datang ke kamar ganti atau ke ruang ganti. Nah ini mau ngapain? Waktu itu juga pertandingan Persik Kediri menghadapi apa, dan akhirnya Persik kalah katanya gitu ya. Namun ya sekali lagi denda karena ada orang misterius masuk ke dalam locker room atau ke ruang ganti. Namun bukan hanya Persik saja, ada beberapa klub juga dari mulai Persija didenda karena lemparan botol minuman, lemparan sepatu ke pemain waktu itu ke Ciro Alves gitu ya, dan beberapa hal yang merugikan lainnya. Diantaranya juga kan ada Bayangkara merusak ruang ganti, menendang pintu dan lain sebagainya. Nah ini banyak denda-denda yang bukan hanya dilakukan oleh pemain atau supporter, tapi ya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai ID katanya, masuk ke ruang ganti atau masuk ke area lapangan yang memang dilarang katanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman Bobotoh, sebelum peluit akhir dibunyikan ataupun ya sebelum lampu stadion dimatikan, jangan turun ke area lapangan gitu ya teman-teman, karena itu masih mendapatkan sanksi oleh Komdis. Jadi
ya harus lebih banyak di-update lah untuk pengetahuan sanksinya gitu ya, biar Persib terbebas dari sanksi dari Komdis di musim ini. Mudah-mudahan ya tidak terlalu banyak seperti musim kemarin. Nah, itu sekedar intermezzo saja. Lalu yang kedua, masalah tiket gitu ya. Tiket menghadapi Persebaya apakah masih ada atau tidak? Ada, teman-teman. Bahkan kemarin juga ada yang nanya, bukan kemarin, tadi di video tadi siang yang nanya mengenai tiket ACL 2 gitu ya, kapan dibukanya. Nah, ternyata kalau dibuka single tiket atau tiket individu yang sekali beli atau tiket lepas lah, itu dijual pasca pertandingan menghadapi Persebaya nanti, tapi bisa beli secara bundling sekarang teman-teman. Jadi beli tiket Persebaya dengan tiket menghadapi Lion City Seller di ACL 2 itu dengan harga lebih murah, hanya 220.000 saja yang termurah gitu ya. Kalau normalnya kan 250, ini bisa dapat 220.000 ya, di korting 30.000 lah ya. Kalau memang mau menarik, mangga. Kalau memang mau menunggu nanti ketika setelah menghadapi Persebaya, ya itu juga masih ada tiketnya gitu ya teman-teman. Jadi ya dibilang katanya susah, sekarang sudah habis kan beberapa tribun pada saat untuk besok menghadapi Persebaya. Itu sebetulnya bukan cepat habis teman-teman, karena menghadapi Persebaya ini kan dikonversi dari yang laga Borneo ini rata-rata sudah dikonversi ke laga menghadapi Persebaya, termasuk tiket kami gitu ya, tim redaksi juga, termasuk saya juga lah, itu dikonversi sehingga ya cepat habis, karena ya menghadapi Borneo juga sudah habis sebetulnya gitu ya. Jadi menghadapi Persebaya habis. Nah, namun Persib Bandung atau manajemen membuka kesempatan buat teman-teman, khususnya di beberapa tribun kayak Utara dan Timur, itu bisa saja membeli tiket namun sistem bundling gitu ya. Tiket Persebaya bundling dengan tiket ACL 2 itu masih tersedia teman-teman gitu ya. Tapi kalau beli satuan ya mohon maaf, katanya punten-punten sudah sold out gitu ya teman-teman gitu. Lalu juga ini yang paling menarik teman-teman, yang mana menghadapi Persebaya ini kan pemain Persib tentu saja sudah dikasih tahu tentu ya lawannya siapa, lalu histori bagaimana gitu. Nah, ini ada salah seorang pemain Persib yang membocorkan bahwa ya sebetulnya saya tidak khawatir katanya dengan lawan siapapun yang akan dihadapi Persib Bandung, terutama ini minggu match day-nya, maksudnya minggu ini Persib Bandung akan menghadapi kembali bermain menghadapi Persebaya Surabaya. Dan ini juga pemain-pemain ternyata sebelum gabung dengan Persib itu sudah ditanya dulu, karena minimal di interview gitu ya, bersedia tidak kalau gabung dengan Persib ini. Ada beberapa syarat yang bisa jadi sebagian pemain menolak. Yang pertama, tekanan, katanya tekanan dari penonton dan tekanan terhadap untuk satu target ke depan lah gitu ya. Targetnya kan Persib sudah juara 2 kali ya, terutama target juara lagi, hat-trick, dan target minimal lolos dari fase grup di ACL 2. Kalau memang bersedia, oke, tapi kalau tidak bersedia lebih baik dari sekarang daripada nanti di-terminate gitu ya, atau ya diberhentikan atau ya dipecat gitu ya teman-teman. Nah, ini yang mana beberapa pemain asing Persib Bandung memang dibilangin gitulah. Jadi untuk tekanan dari supporter ini agak sedikit berbeda. Bahkan ada pemain Persib, pemain asing tentu saja, yang mengatakan bahwa Liga Indonesia ini lebih keras daripada Liga Thailand. Jadi ya ada yang menganggap ini tantangan bermain di Liga Indonesia, terutama di Persib Bandung. Ada yang menganggap bahwa ya nggak lah kumangke, penting mah bermain bagus saja, bermain secara kolektif, secara tim, tidak peduli mengejar prestasi individu, tapi yang jelas tim harus menang. Nah, ini berbagai macam cerita ternyata mulai ada gitu ya, dengan keterbukaan manajemen Persib saat ini kita juga gampang tahunya sebetulnya.
apa saja yang sebelum pemain baru masuk ke Persib Bandung, apa saja yang ditanya atau bagaimana. Nah, ini juga ya semakin menarik lah gitu ya teman-teman. Di antaranya itu 2 syarat sebelum masuk ke Persib Bandung, ditanya apakah siap menghadapi tekanan dari supporter Persib yang sedikit unik katanya. Lalu yang kedua, siap tidak untuk membantu Persib mencapai satu prestasi tertentu, yaitu lolos di ACL 2 minimal dengan target yang sudah ditentukan dan bermain maksimal di kompetisi BRI Super League ini teman-teman. Jadi 2 itu kalau memang nantinya ada yang tidak sejalan atau tidak tidak sesuai dengan yang diharapkan, bisa dirotasi teman-teman, entah di putaran kedua atau diputus kontraknya secara profesional gitu ya. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotos semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotos, salam dunia.